Di balik tembok megah Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah berlangsung drama yang tak diketahui banyak orang. Sebuah pertarungan senyap antara hukum dan kekuasaan, antara keberanian dan ancaman yang sedang mengintai. Jaksa Agung ST Burhanuddin, sosok yang dikenal kalem dan jarang tampil mencolok, akhirnya buka suara tentang apa yang terjadi di balik meja jabatannya. Dalam wawancara eksklusif di program Q&A Metro TV pada 18 Mei 2025, Burhanuddin membuka tabir kegelapan yang selama ini menyelimuti pekerjaannya. Ada tekanan, bahkan ancaman yang mengerikan. Ucapnya dengan suara berat namun mantap. Tapi saya tidak pernah gentar. Demikian tegas Pak Burhanuddin. Salah satu kisah yang paling mengejutkan datang dari pertemuannya dengan seorang anggota militer yang dengan lantang bahkan mengancam memintanya membebaskan anggota keluarganya yang terlibat dalam kasus hukum. Kalau tidak dibebaskan, saya akan hancurkan gedung kejaksaan ini. Begitu kata anggota militer itu menggetarkan suasana. Tanpa gentar, Burhanuddin menatap balik dan menjawab, "Silakan saja. Ini gedung milik rakyat, milik negara. Kalau mau diluluh lantakkan, lakukan saja." Itu ternyata bukan satu-satunya tekanan yang ia hadapi dalam kasus korupsi sawit yang menyeret nama-nama besar di balik industri raksasa yang menyerap triliunan rupiah dari sumber daya negeri. Tekanan datang dari tingkat yang lebih tinggi lagi, yakni seorang jenderal bintang 3, simbol kekuasaan di tubuh militer. Burhanuddin menyadari bahwa yang ia lawan bukan sekadar individu, tetapi sistem dan kekuatan yang terbiasa kebal terhadap hukum. "Saya tahu siapa di belakangnya, tapi saya tetap minta dia datang ke sini. Saya akan hadapi sendiri," ucapnya menantang. Keteguhannya bukan tanpa rasa takut. "Saya ini manusia," kata Burhanuddin. "Takut itu pasti ada. Kalau saya bilang tidak takut, itu namanya bohong." Tapi Burhanuddin mengaku sudah menyerahkan dirinya. Ini adalah pengabdian terakhir dalam hidupnya. Usia Burhanuddin sekarang sudah tua dan dia akan menuntaskan amanah ini sampai akhir. Burhanuddin adalah sosok yang tak banyak bicara di media, namun sejak awal masa jabatannya di 2019, ia sudah mencetak sejarah, membongkar mega korupsi Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, ekspor CPO ilegal, hingga korupsi BLBI, Timah, dan Pertamina. Ia berani menyentuh zona-zona yang sebelumnya dianggap tabu hukum, yakni militer, pengusaha besar, dan jaringan mafia peradilan. Namun keberanian itu juga memunculkan banyak musuh. Ada yang menyebutnya terlalu keras kepala, bahkan terlalu berani menyentuh lingkaran istana. Meski begitu, ia tetap berdiri tegak hingga kini dan justru mendapat dukungan besar dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo telah menaikkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres itu mengatur bahwa jaksa mendapat perlindungan dari TNI dan Polri. Jadi ternyata perintah untuk mengamankan kejaksaan itu berasal dari Presiden sendiri. Perpres itu ditekan Prabowo pada Rabu 21 Mei 2025 kemarin. Dalam pasal 1 ayat 1 dituliskan bahwa perlindungan negara yang dimaksud untuk memberikan jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda dari para jaksa. Ancaman yang dimaksud segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan rasa takut atau paksaan untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan dilakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi kejaksaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara. Hal itu tertuang dalam pasal 2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Tulis bunyi pasal 2. Dalam pasal 4 tertulis bahwa perlindungan negara terhadap jaksa itu dilakukan oleh TNI dan Polri. Adapun
perlindungan dari Polri diberikan kepada anggota keluarga jaksa. Wow, ternyata bukan hanya jaksa sendiri, tapi keluarganya juga itu mendapatkan perlindungan. Anggota keluarga sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 merupakan orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. Berarti kakek sampai cucu. Dan garis menyamping sampai derajat ketiga. Orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan dari jaksa. Tulis pasal 5 ayat 2. Jadi ini memang perlindungan yang sangat menyeluruh ya teman-teman. Dan ada apa di balik ini? Siapakah yang disasar? Target korupsi apakah yang sedang dibidik oleh presiden? Tapi yang jelas perlindungan yang diberikan yakni meliputi keamanan pribadi, tempat tinggal, tempat kediaman baru atau rumah aman, harta benda, kerahasiaan identitas, dan perlindungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi jelas ya teman-teman, TNI hanya memberikan perlindungan terhadap jaksa, sementara untuk anggota keluarganya itu dilindungi oleh polisi. Dukungan ini semakin terang menggambarkan ada kasus korupsi besar yang sedang dibidik oleh Presiden Prabowo. Saat kasus ini dibongkar, para mafia yang selama ini bersembunyi di balik topeng dan dinding-dinding kekuasaan akan segera terbuka. Kita nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya disumpah di depan majelis dengan kebersihan. Saudara-saudara, jangan menyerah kepada mereka yang ingin pemimpin-pemimpin Indonesia lemah. Yang saya tegaskan bahwa saya disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disaksikan oleh rakyat Indonesia melalui televisi. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku. Dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya. Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik